كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Para jamaah travel Amartur yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, di mana rangkaian demi rangkaian, acara demi acara telah kita lalui bersama ya. Yang kurang lebih ya, selama 25 atau 26 hari kita bersama-sama ya, dari mulai kedatangan dari Jeddah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, dan dari Madinah insyaallah kita akan menuju ke Jeddah untuk kepulangan ya. Dan agar perjalanan kita ini senantiasa selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi perjalanan kita, merahmati perjalanan kita, maka alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita di dalam perjalanan yang sangat panjang ini untuk menuju ke tanah air. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan kelancaran, memberikan kemudahan ya kepada kita sampai kita ini pulang ke tanah air. Mari kita berdoa terlebih dahulu agar safar kita ini selalu senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat-taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahli. Aibun taibun abidun li rabbina hamidun. Alhamdulillah, semoga dengan kita membaca doa safar Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, senantiasa memberkahi perjalanan kita, senantiasa merahmati perjalanan kita, sehingga di dalam perjalanan kita menuju tanah air semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ya, tidak ada halangan, tidak ada rintangan, sehingga kita bisa sampai dengan selamat ya menuju tanah air kita, sampai dengan selamat kita bertemu dengan sanak famili kita yang sekarang ini mungkin sedang menunggu kita di tanah air. Ya, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa waktu terus berlalu. Tidak terasa waktu berlalu ya, yang perasaan baru kemarin ya kita ini melangkahkan kaki ya di tanah haram, kemudian baru kemarin
perasaan kita ini melangkahkan kaki di Masjid Nabawi sekarang mau tidak mau karena keterbatasan waktu kita harus meninggalkan tempat yang mulia ini, tempat yang tentunya mempunyai banyak kenangan, tempat yang tentunya mempunyai banyak cerita, tempat yang tentunya semuanya tersebut ya akan menjadi saksi bagi kita kelak di yaumul qiyamah kelak, di hari kiamat kelak ya, terhadap apa yang kita lakukan selama kita berada di kota suci ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan keterbatasan waktu yang ada pada kita tidak bisa selalu di sini, dan kita mau tidak mau ya dengan perasaan yang mungkin pada hari ini kita bercampur ya, perasaan yang tercampur baur antara perasaan senang di satu sisi ini perasaan kita merasa sedih, merasa senang karena kita telah melaksanakan semua rangkaian ya, semua acara-acara yang telah kita laksanakan ya, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, semuanya berjalan dengan tidak ada halangan dan tidak ada rintangan, semuanya alhamdulillah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya Allah Subhanahu wa taala permudahkan bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan kemudahan ini selalu kita dapatkan sampai kita ini menuju tanah air kita, dan tidak ada rintangan, tidak ada halangan, tidak ada cobaan di dalam perjalanan ini, karena perjalanan ini sungguhnya adalah merupakan perjalanan yang sangat panjang yang tentunya akan membutuhkan bagi kita ini tenaga dan kesabaran yang luar biasa. Ya, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya ya saya atas pribadi atas nama ya petugas dari Travel Amartur bersama Pak Marwan ya yang mendampingi para jamaah ya selama kurang lebih 25 hari ya atau 26 hari di kota suci ini ya, tentunya ya kami selaku petugas dari Travel Amartur ya banyak hal-hal yang sekiranya tidak berkenan, mungkin dari perkataan yang keluar dari kami selaku petugas ya, perkataan-perkataan yang tidak layak ya dari kami, atau perbuatan-perbuatan yang tidak layak keluar dari kami, maka kami selaku petugas memohon maaf kalau sekiranya ada perkataan-perkataan yang menyinggung jamaah, ada perbuatan-perbuatan yang berkenan dari para jamaah, atau ada berupa pelayanan-pelayanan yang sekiranya belum bisa mencapai kesempurnaan, atau pelayanan-pelayanan yang sekiranya belum memuaskan. Kami selaku Travel Amartur ya memohon kepada para jamaah untuk membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya kalau sekiranya ada pelayanan-pelayanan yang kami berikan kepada para jamaah ini belum bisa memuaskan, kalau sekiranya ada perkataan-perkataan yang keluar dari kami ini sesuatu yang tidak pantas, atau perbuatan-perbuatan yang tidak pantas selama melayani para jamaah, selama mendampingi para jamaah ya, yang tentunya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pemaaf, dan beliau ini dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga adalah zat yang menyukai orang yang memaafkan. Maka oleh sebab itu pada kesempatan terakhir ini kami dari Travel Amartur meminta kepada para jamaah sekiranya untuk membuka hati ya, agar kalau sekiranya ada hal-hal yang tidak berkenan dari kita selaku petugas yang melayani para jamaah, ada hal-hal yang tidak berkenan ya. Karena sesungguhnya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejujurnya merupakan suatu kehormatan, merupakan suatu kebahagiaan dari kami selaku petugas dari Travel Amartur bisa mendampingi para jamaah, bisa melayani para jamaah dari mulai awal sampai akhir ya, yang tentunya dari pelayanan-pelayanan ini kami tidak mengklaim bahwasanya pelayanan kita adalah pelayanan yang sempurna. Kami tidak mengklaim bahwasanya pelayanan kami ini adalah pelayanan yang memang sangat-sangat memuaskan. Akan tetapi ya semua itu tidak luput dari segala macam kekurangan, karena memang manusia ini tidak luput dari segala macam kekurangan. Kalau ada sekiranya kekurangan-kekurangan dari kami dari Travel Amartur, maka kami
memohon kepada para jamaah untuk membukakan pintu hati para jamaah. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya ya dari kami dari Travel Amar Tour. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya, dan tidak ada suatu harapan ya yang kita inginkan pada kesempatan terakhir ini di kota Nabi ini, melainkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa datang kembali ke tanah suci ini. Amin ya rabbal alamin. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa berkunjung kembali ke Masjidil Haram, berkunjung kembali untuk melihat Ka'bah, berkunjung kembali untuk ke Masjid Nabawi, berkunjung kembali untuk berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkunjung kembali untuk salat di Raudhah, yang tentunya semua itu adalah merupakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang tentunya kita harus senantiasa bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Karena sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya yang mulia, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau sekiranya kamu ini mensyukuri nikmatku, niscaya akan aku tambahkan, dan sebaliknya kalau engkau mengkufuri nikmatku, ketahuilah bahwasanya azabku ini amatlah pedih. Jadi banyak-banyaklah bersyukur para jamaah atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di mana kita diberikan kesempatan untuk bisa datang ke tanah suci ini, untuk bisa beribadah, untuk bisa menyelesaikan segala macam rangkaian ibadah kita, untuk bisa menyempurnakan rukun Islam kita yang kelima. Yang ini adalah merupakan kenikmatan yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Yang tentunya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, besar harapan ya dari kami selaku Travel Amar Tour ya, kami sangat menginginkan kepada para jamaah agar para jamaah ini senantiasa selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun para jamaah tersebut berada. Sesampai di tanah air, kita berharap agar para jamaah tersebut diberikan kemudahan dalam perjalanan ini, agar para jamaah tersebut diberikan keselamatan sampai ke tanah air. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai suatu kalimat terakhir yang mungkin keluar dari saya, yang mudah-mudahan kalimat ini bisa memberikan bekal bagi kita ya selepas kita ini sampai ke tanah air, agar kita ini bisa benar-benar mengingat ya beberapa hal, beberapa nasihat yang mungkin keluar dari saya, yang sekiranya kalau nasihat ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi para jamaah sekalian. Nasihat tersebut adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang mulia, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Ada 3 nasihat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang hendaknya semoga nasihat ini bisa menjadi bekal kita setelah kita ini pulang ke tanah air. Nasihat yang pertama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada kita agar kita ini selalu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada ya. Jadi di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa selalu menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita ini berada. Tentunya kita menjalankan ibadah, tentunya kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas dengan tempat tertentu, tidak terbatas dengan waktu tertentu. Akan tetapi ya, kita disuruh untuk selalu menjalankan ketaatan kepada Allah. Kita selalu untuk disuruh menjalankan kewajiban atas apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, hendaknya kita lakukan dimanapun kita berada. Ingat bahwasanya ibadah tersebut bukan hanya semata-mata kita lakukan di tanah suci ini,
Ingat bahwasanya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya semata-mata di tanah suci ini, akan tetapi hendaknya kita harus senantiasa mengingat apa yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian ini berada. Dimanapun kita berada. Tidak harus di tanah suci ini kita menjalankan ibadah. Tidak harus di tanah suci ini kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala dan larangan Rasulnya. Tidak harus di tanah suci ini kita bersemangat di dalam menjalankan ibadah. Akan tetapi hendaknya sepulang ke tanah air kita harus ingat-ingat tentang pesan apa yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Hendaknya kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Meskipun kita sampai ke tanah air, maka hendaknya kita harus senantiasa selalu meningkatkan ketakwaan kita, senantiasa kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa selalu kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi tidak hanya berlaku pada tempat tertentu saja, tidak hanya berlaku pada waktu tertentu saja, akan tetapi dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, selama hayat di kandung badan, selama kita ini masih bernafas, selama kita ini masih selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk hidup di dunia ini, selama itu pula kita selalu dituntut untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah ini adalah merupakan tujuan kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita harus ingat bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka ini beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita ingat bahwa ibadah ini bukan hanya sambilan, tapi ibadah ini adalah merupakan suatu tujuan hidup kita, suatu tujuan hidup kita. Ya, jadi harus kita ingat bahwa ibadah ini tujuan hidup kita, bukan hanya sekedar sambilan, tapi ini adalah tujuan hidup kita. Ya, selama hayat di kandung badan, selama kita bernafas, selama kita diberikan kesempatan hidup di dunia ini, selama itu pula kita selalu dituntut untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya yang mulia, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa engkau selalu beribadah, senantiasa engkau selalu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yakin, sampai keyakinan itu datang kepada kalian, yaitu kematian. Sampai kematian itu datang kepada kalian, maka hendaknya engkau selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ya tatkala kita ini menjalankan sholat 5 waktu di tanah suci ini dengan semangat, kemudian bukan berarti kita ya ketika kita pulang ke tanah air kita pun berleha-leha. Ya, apalagi na'udzubillah sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu atau sholatnya bolong-bolong seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Hendaknya kita perhatikan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selepas kita sampai ke tanah air, hendaknya kita perhatikan dan harus kita ingat-ingat bahwasanya dimanapun kita berada, kita harus selalu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Karena sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku, ya, a'adtu li ibadiyas sholihin, aku telah menyiapkan kepada hamba-hambaku yang soleh. Siapa yang soleh? Yaitu mereka yang bertakwa. Siapa yang soleh? Yaitu mereka yang selalu menjalankan ketaatan, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'adtu li ibadiyas
as-salihina al-jannata, aku telah menyiapkan kepada hamba-hambaku yang saleh tersebut adalah surga, mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udunun sami'at, yang tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara fi qalbil bashar, dan tidak pernah terbetik di dalam hati. Ya, maka hendaknya kalau kita mau menjadi seorang hamba yang saleh, hendaknya kita selalu menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita ini berada. Ya, maka perlu diperhatikan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwasanya tanda dari mabrurnya haji kita yang telah kita kerjakan itu bisa terlihat dalam kehidupan kita. Apakah ada perubahan atau tidak? Apakah keimanan kita, apakah ketakwaan kita tersebut bertambah atau tidak? Maka semuanya tersebut ya hendaknya kita perhatikan, hendaknya kita selalu melihat dan introspeksi bagi diri kita masing-masing. Ya, maka pesan dari saya, ya, pesan yang pertama ini adalah hendaknya kita selalu menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada. Kemudian yang kedua, nasihat yang kedua yang diberikan atau disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, ittaqillaha tsumma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah, dan hendaknya engkau iringi ya keburukan tersebut dengan kebaikan. Ya, kita semua adalah merupakan insan yang tidak luput dari segala macam kekurangan. Kita semua adalah insan yang tidak luput dari segala macam dosa. Ya, meskipun kita telah melaksanakan ibadah haji, meskipun kita telah berjuang, meskipun kita telah lelah dalam melaksanakan ibadah yang sangat mulia ini, tentunya semua ini ya tidak luput dari segala macam kekurangan. Ya, maka hendaknya ya kekurangan yang ada pada diri kita, dosa yang ada pada diri kita ini hendaknya kita tutup dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan segala macam keburukan-keburukan yang pernah kita kerjakan. Ya, hendaknya perhatikan ya di dalam sesampainya kita ini ke tanah air, kita perhatikan ya kita harus selalu berbuat baik, kita harus selalu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, iringi segala macam dosa yang dulunya pernah kita perbuat atau dosa yang mungkin kita senantiasa perbuat tersebut dengan apa? Dengan kita memperbanyak ketaatan, dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapuskan segala macam keburukan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan tersebut itu bisa menghapuskan segala macam keburukan. Kemudian yang ketiga, nasihat yang terakhir yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, maka hendaknya engkau ya kepada manusia hendaknya berakhlak dengan akhlak yang baik. Ya, sesampainya kita ke tanah air, ya kita berbaur dengan orang-orang di sekitar kita, maka hendaknya kita perhatikan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak kita. Kita perhatikan budi pekerti kita, kita perhatikan perkataan kita, kita perhatikan perbuatan kita, karena sesungguhnya tidak sama orang yang menjalankan ibadah haji ya dengan orang-orang yang belum menjalankan ibadah haji. Hendaknya harus kita bedakan ya. Harus ada perubahan, harus ada ada perubahan ya, khususnya dalam perkataan, perbuatan kita, pergaulan kita, hendaknya kita perhatikan ya. Hendaknya kita selalu berbuat baik kepada manusia, selalu berakhlak baik kepada manusia, terutama kepada orang tua kita ya. Orang yang paling berhak ya agar kita ini bisa berbuat baik kepadanya adalah orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan Allah telah memerintahkan kepadamu agar engkau ini tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan engkau hendaknya berbuat baik kepada bapak ibumu, kepada kedua orang tua kita. Jadi hendaknya kita perhatikan akhlak kita pertama kepada orang tua kita, kepada sanak famili kita, kepada orang-orang sekitar kita, kepada keluarga kita, kepada teman-teman, kepada tetangga, dan kepada siapa saja, kepada manusia. Hendaknya kita ini selalu menjaga akhlak baik dengan akhlak yang baik ya, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan hendaknya
engkau berakhlak baik terhadap manusia. Hendaknya engkau ini bergaul dengan manusia dengan pergaulan yang baik, bergaul dengan manusia dengan perbuatan yang baik. Tutur kata kita hendaknya kita perhatikan selepas kita ke tanah air, selepas kita ini sampai ke tanah air. Ya, perbuatan kita hendaknya kita perhatikan, pergaulan kita hendaknya kita perhatikan. Semuanya itu hendaknya kita perhatikan agar semua amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang kita kerjakan ini semuanya memberikan manfaat bagi kita dan bisa memberikan perubahan di dalam kehidupan kita. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan nasihat ini bisa menjadi bekal bagi kita semuanya para jamaah. Dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita berada di Masjid Quba ini ya sampai menunggu waktu maghrib. Nanti sholat maghrib langsung dijamak aja ya. Jadi habis sholat maghrib ya langsung dijamak ya, sholat maghrib, terus kemudian sholat maghrib bersama jamaah 3 rakaat. Setelah salam langsung sholat 2 rakaat sholat isya ya, dengan jamak qashar ya. Jadi jamaah diharapkan untuk menjamak dengan dengan sholat isyanya ya. Jadi setelah kita selesai sholat maghrib dan isya, kita langsung kembali ke bis. Nanti langsung kita menuju ke tempat makanan kita atau tempat resto Romansia, tempat kita waktu itu kajian bersama Ustadz Dr. Ariful Bahri. Yang mudah-mudahan perjalanan kita ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita turun terlebih dahulu para jamaah untuk sholat ya, sholat maghrib dan sholat isya di sini nanti ya. Untuk sekarang mungkin yang mau jalan-jalan silakan.